Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini adalah pertemuan kita untuk pertama kali. Perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Yuri Retnoningsih. Ibu mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dalam satu minggu, mata pelajaran Sejarah Indonesia ada 3 jam mata pelajaran. Sebelumnya, kalian sudah pernah ya mendengar istilah sejarah atau bahkan sudah pernah mempelajarinya ketika kalian masih di SMP, atau kalian juga masing-masing punya sejarah, yaitu sejarah kehidupan kalian. Kapan sejarah kehidupan kalian dimulai? Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk 1. Memahami pengertian sejarah. 2. Memahami konsep manusia dalam sejarah. 3. Memahami cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. 4. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sekarang, mari kita mulai mempelajari tentang konsep dasar sejarah ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Yang kedua, konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia dalam hal ini adalah berperan sebagai pelaku peristiwa atau pelaku sejarah. Ruang adalah merupakan tempat di mana sebuah peristiwa atau sejarah itu terjadi. Waktu menunjukkan proses keberlangsungan peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Waktu juga berarti kesatuan keberlangsungan waktu yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Cara berpikir kronologis artinya berpikir secara runtut sesuai urutan waktu kejadian. Kronologis adalah sebuah ilmu yang membantu menyusun peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik artinya adalah sesuatu yang melampaui dalam batasan waktu. Yang dimaksud di sini adalah peristiwa. Jadi diakronik adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu tertentu. Contohnya di sini, misalnya Perang Diponegoro terjadi tahun 1825 sampai 1830. Yang kelima, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik artinya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian secara sinkronik artinya mempelajari suatu peristiwa secara lebih mendalam. Misalnya, kalau seorang sejarawan ingin mempelajari perekonomian pada masa pendudukan Jepang, maka yang dilakukan hanyalah meneliti peristiwa-peristiwa dalam bidang ekonomi yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Nah, yang terakhir adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah transformasi dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Perubahan secara lambat contohnya adalah evolusi manusia perubahan yang terjadi secara lambat contohnya adalah evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Sedangkan perubahan secara cepat contohnya adalah peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Berikutnya,
Dalam konteks sejarah, keberlanjutan adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan atau terus-menerus tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya, dalam konteks sejarah, keberlanjutan adalah merupakan berjalannya peristiwa secara berkesinambungan atau terus-menerus, konsisten, tanpa terputus dalam waktu yang lama. Nah, cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini, membahas tentang konsep dasar sejarah. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang paham, silakan bertanya. Sebagai penutup, Iqbu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan kalian masing-masing untuk menuliskan sejarah hidup kalian, mulai dari kalian lahir sampai dengan kalian yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.